Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak Sparta. Semangat malam. ya, baik-baik, Bu. Silakan, Bu. Iya, Pak. Izin, Pak, ini saya langsung yang buka yang bab empatnya ya, Pak ya? Ya, ya, sumpah empatnya langsung. Sumpah empat. Iya, Pak. Baik. Izin share screen ya, Pak. Bentar. Apakah layar saya sudah terlihat, Pak? Ya, ya, silakan. Iya, Pak. Eh, Di Zoom lagi, Bu. nah, Di ini Zoom lagi, Bu. untuk bab... Kenapa, Pak? Oh, di Zoom lagi, Bu. Di Zoom lagi sudah kelihatan. Udah. Udah, Lagi, Pak? Oke, baik. udah. Ya, eh, sebagaimana buku pedoman kan 4.1 gambaran umum objek penelitian. Nah, ini di sini saya menjelaskan mengapa memilih sektor perbankan di awal, bahwa sektor perbankan memiliki peranan penting dalam memelihara stabilitas dan kelangsungan sistem keuangan. Dan kemudian uh, lebih spesifik lagi, dikerucutkan ke pemilihan bank umum konvensional. Maaf, ini salah nih. Bank umum konvensional yang tercatat di BI periode 2020-2024 dengan memberitahu bahwa ada dua indikator variabel independen, yaitu KAR dan BOPO, dan saya sebagai variabel kontrol. Uh, Kemudian ini juga menjelaskan kenapa Bank Umum konvensional dipilih, karena terkait dengan segmen pasar yang paling sensitif terhadap fluktuasi ekonomi. Uh, dan kemudian menjelaskan sedikit metode yang dipilih, purposive sampling dengan kriteria tertentu dan berdasarkan dari hasil pengamatan. Ini kalau seluruh bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu ada 47, sementara bank syariah ada 4, dan ternyata ada satu bank yang tidak mampu menyediakan data variabel secara lengkap. Nah, ini juga kenapa, karena di beberapa eh, di laporan tahunan dan di keterangan yang dia publikasikan ini tampaknya ada data yang berbeda gitu loh, Pak. Jadinya ini juga dikecualikan. Terus ada yang outlier 5, sehingga sampel penelitiannya ada 37 bank. Nah, ini kemudian eh, yang di sini juga dijelaskan kenapa outlier tidak, karena nilainya sangat berbeda, ekstrim. Nah, kemudian ini disampaikan nama-nama bank. Ada Bank IBK, Bank Amar, EMSC, Capital, BCA, Alobank, Bank Mestika, BNI, BRI, BTN, Bank Jetras, Danamon, kemudian Bank Pembangunan Daerah Banten, Bank Ganesa, Bank Ina, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Pembangunan Jawa Barat, Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Maspion, Mandiri, Bank Bumi Arta, CIMB, Maybank, Permata, Sinarmas, Bank of India, SMBC, Victoria, Bank Arta Graha, Mutiara Sentosa, Mayapada, Cina Construction Bank Indonesia, kemudian Bank Mega, Bank Nasional Nobu, Bank Pen Indonesia, Bank Wuri, Bank Oke, dan OCBC. Nah, kemudian
pembahasan di awal dimulai dengan analisis deskriptif. Dijelaskan bahwa analisis deskriptif ini untuk menggambarkan apa adanya, tapi kemudian tidak untuk melakukan generalisasi. Nah, ini juga kemudian diulangi lagi bahwa ada variabel dependent, variabel independent, dan variabel kontrol. Nah, kemudian dari hasil sebagaimana yang disarankan Bapak menggunakan if-use. Nah, inilah hasil tabel statistik deskriptifnya, Pak. Itu yang Di sini observasinya. Kenapa, Pak? Apa itu bintang-bintang? Ada ini. Jadi bilangan Bu ya. Kenapa, Pak? Bilangan di format itu pakai bintang apa nih yang ada bintang, ada ini, ada apa? Ada bintang maksudnya, Pak? Ada bukan bintang apa nih? Tanda ini nih, yang dekat. Kayak P terbalik tuh, P terbalik itu. P terbalik. Ya ini ada P terbalik semua itu. Atau yang ini, Pak. apa? Oh, itu. Kalau ini cuman tanda itunya doang sih, Pak. Tanda apa tuh? Apa sih namanya dia, karena kita copy paste dari if-use-nya jadi begini, tapi nggak ada ininya, Pak. Itu. Nanti jangan muncul di print out gitu ya. Oh, kalau di printnya ya Pak, nanti saya perhatikan. Ya, berarti jangan muncul nih. Nggak boleh nih. Iya, Pak, siap. Oh iya, nanti coba saya hapus ya, Pak. Ya, nanti saya hapus, Pak. Ini juga ada tadi nggak tabel itu jadi di mana ada P terbalik. Ya di apa di tabel itu ada sebelah kanan ada ini, Pak. apa nih? Iya. Ada bulat-bulat, ada hah? Ini cuman yang karena itu hanya format di WA Bu. Coba Ibu ada sama mahasiswanya gimana bisa bilangnya ini format import saja. Oh ya, siap iya, Pak. Nanti takutnya Ibu pasti iya, nanti saya ini terus aja mahasiswanya yang itu ada bilang apa sih lupa itu. Iya, Pak, nanti saya ini maksudnya Ya, Bapak yang tanda terus. ini kan ya, Pak ya. Terus Bu, terus. Ya. Nah, ini kalau dari hasil statistik deskriptif itu ada Statistik coba kita berkita. Nah ini kan minnya 1,2 apa? Ibu masukin datanya itu Bu, kalau ini 1,2% maksudnya. Iya, Pak. Kalau 1,2% masuk IFIS-nya 0,012 Bu. Optimal masukinnya. Oh iya. Di input bukan 1,2, tapi di input IFIS-nya 0,012. Oh iya, Pak, iya. Ya, jadi dalam bentuk desimal. Ini kan bentuk presentasi nih. Iya. Bentuk desimal. Ini kesannya kalau orang baca nanti 1,2 kali gede banget kan. Oh iya, Pak. Jadi bahasa ibu apa? Ibu ulang lagi deh, input lagi tuh. Input lagi gimana tuh? Apa tinggal ditambahin apa itu? Ini siapa yang input Bu? Mahasiswanya? Enggak, Pak. Ini kebetulan kan ada teman saya yang ahli statistik, Pak. Jadi, oh iya, dia punya cukup aja. Jadi dia bisa kalau itu gampang tuh. 1,0 jadi 0,012 jadi gampang berubah. Ada dikitnya tuh. Iya, Pak. Soalnya kalau kita kan sudah satu tuh. Ya, kalau dia statistik dia tahu tuh cara jadi 0,012 gampang tuh. Iya, Pak. Nah, itu sekar juga sama, akarnya 32,19 tapi 0,329152 itu. Oh iya, Pak, iya. Bupu juga sama 0,35951. 0,83 gitu ya, Pak? Iya, 0,83. 5951. Oh, jadi persentasenya langsung dimasukin gitu ya, Pak?
Kan dalam bentuk desimal, ini kan persentase Oh, nih. iya. Nggak, maksudnya Ini itunya persentase jadi Bu, ya, berarti kan di Pak. datanya besar desimal. Iya, Pak. Nah, itu kalau size itu saya nggak tahu size-nya. Kalau ini size langsung dari nol langsung 3,3 ini kan Bu. Iya. Iya, ya udah. Ya, jadi size itu kan kalau misalkan jumlah angka penuh dilonkan jadi angka ini kan. Iya, betul. Nah, jadi itu ya. Jadi Bu, jadi kalau saya lihat rata-ratanya 0,02 atau 1%, maksimum 5,8 ya itu wajar ya. Kalau karnya 32 maksimum kar nih. Maksimum kar 127 besar juga. Jadi kalau 1,7 itu artinya eh, modalnya lebih besar pada aset. Iya, Iya. Pak. Jadi utangnya negatif, Bang ya Bu. Kalau itu kan kapital Iya. adequacy ratio, capital adequacy ratio per musim. Sorry. Laba Net sebelum income pajak dibagi dibagi equity total kan? aset. Equity. Iya. Berarti net income itu lebih besar pada total aktif bersihnya. Jadi 1,2 kali, jadi nantinya 1,27 kali, 1,2 kali dari equity. Ya, nggak apa-apa juga kalau mau benar nggak apa sih. Itu kalau Bopo 164 nih, 164 tinggi nih, 164. Iya. Ya, itu tinggi. Kalau minimum 0,84. Jadi nanti Ibu teruskan tuh ya. 127 itu tinggi juga kan rata-rata 32,9. Maksimum 1,7 tinggi banget tuh. Jadi kalau bisa Ibu turunkan angkanya itu di delete. Iya, Pak, iya. Jadi angka diturunkan, nanti di delete. Misal angkanya yang paling kalau paling maksimum berapa dia? Soalnya ini kan masih layar nih. Yang mungkin angka sekitar yang baca terima itu angka itu kalau kar itu paling di bawah 1 Bu. Bawah 1 ya, Pak. Kecuali equity negatif. Iya. Data lagi negatif bukan negatif punya sih. Jadi artinya net income-nya satu dari total equity income-nya. Jadi bisa nggak itu? Kalau di Coba nanti. baca lagi Bu ya. Iya, Pak, iya. Oke. Gitu. Kalau ses nggak masalah, Bopo, jadi masalah itu kar sama Bopo Bu. Tanya. Kalau orang masalah. Oh, baik, Pak. Kar Bopo saya baca lagi yang masih mungkin baca lagi. Kalau ada satu dua angkanya mendekati ke yang nggak terlalu tinggi, di bawah 1 lah, bisa langsung udah 1. Tinggal satu kali itu. Kita Boponya 1,4% dari total biaya dari total dari operasi pendapatan. Jadi beban operasi ini pendapatan. Kita rugi itu. Iya. Bisa juga nggak ada masalah sih, bisa juga operasi lebih tinggi pada pendapatan tabungan. Bisa juga. Kalau penima kar Bu cek Ibu ya. Kalau kar. Iya. Ya. Ibu terus Bu. Jadi Bu nanti punya statistik itu Bu jelaskan punya berapa mediannya, artinya maksimumnya itu perusahaan apa maksimumnya. Minimum bank apa? Ya Bu ya. Oh, nanti ditulis ya, Pak, maksimum minimumnya ya. Kalau ini sih Statistik itu berdasarkan tidak ada maksimum mana. Saya kalau itu ini ROA cuman maksimumnya. saya. Kalau ini Ada cuman maksimumnya saya. mana? Itu bank apa ada yang maksimum tuh? Oh. Yang minimum bank apa? Iya. Jadi Bu kasih tahu bisa dikasih bukan hanya itu Bu. Ini maksimum 5,85 ROA-nya 5,85% itu dari bank apa? Iya. Minimum minus 45 di bank apa? Gitu. Iya, karnya juga gitu ya, Pak, berarti ya, kar Kan juga sama, karnya juga masih minimum, Bopo juga tesnya dia sama masih minimumnya banknya mana itu? Ya Bu ya.
Bang Mana tuh Iya, tahun Pak. berapa tuh? Itu tahun berapa? Iya. Ya itu ya Bu ya. Terus berikutnya Bu terus. Nah, ini kan saya maksudnya diartikan rata-rata ROA-nya apa, kemudian apa arti selisih dari nilai rata-rata ROA dengan median. Misalnya ketika relatif sedikit berarti kan distribusinya juga relatif simetris. Eh, Cuman memang saya belum memasukkan yang seperti kata Bapak. Terus nilai Iya, iya. maksimum 5,85, ini artinya ada bank dengan tingkat profitabilitas yang sangat baik. Kemudian nilai minimum 4,75 mengindikasikan adanya bank dengan kerugian yang signifikan. Kemudian standar deviasi 1,55 ini artinya apa? Eh, ini juga demikian juga dengan KAR. Jadi ketika nilai rata-rata 32,92 ini artinya apa? Kemudian median, ternyata mediannya lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata, berarti ada kecenderungan tidak simetris. Jadi dan nilai maksimumnya menunjukkan adanya permodalan yang sangat baik, sementara nilai deviasinya ada perbedaan tingkat permodalan yang signifikan. Demikian juga dengan Bopo sama, makna nilai rata-rata ini berarti tingkat efisiensi masih relatif rendah, dan di sini juga disampaikan nilai median yang 85 dia lebih rendah daripada nilai rata-rata. Berarti ada beberapa sampel yang memiliki nilai Bopo yang ekstrim tinggi dan nilai maksimumnya 164,9, sementara dan dengan nilai minimumnya berapa? 0,85 dengan standar deviasi 21,29. Dan kemudian size ini juga sama seperti yang lain, size juga rata-ratanya disebut berapa, artinya apa gitu ya. Dan kemudian nilai median ini juga sama, ada beberapa sama yang dengan yang lain dia relatif dekat juga dengan nilai rata-rata. Iya Pak. Halo. Iya Pak. Itu kan tadi bolon kan ya. Cara Kenapa Pak? itu kan bolon kan kan. Iya. Loannya 17,32 itu kan rupiahnya berapa tuh? Bukan. Oh, oh dengan ininya ya Pak, karena tadi kan total aset ya logaritmanya. Total hasilnya 17,32 loan kan. Aset kan. Iya. Kalau di anti loan kan berapa rupiah? Sebutkan tuh. Ini sih Kalau ada 17,32 ribu, kalau 17,2 sampai 4 rupiahnya orang nggak ngerti tuh ya. 17,2 itu apa nih? Iya, harusnya ini kalau saya rata-rata salah. 17,32. Yang tilon kan itu berapa rupiahnya yang angka besarannya? Iya, iya. Nanti loan itu gampang tuh bukannya cuma maisonnya gimana loan kan. Di data ibu rekap di apa di Excel itu bisa di anti loan kan tuh. Ya, Iya Pak. 2,2 anti loan berapa? Ya. Tapi kalau bisa loan nanti 2 ini angkanya perlu Bu, bukan 13,32 kalau bisa 6 desimal bukan desimal, 5 desimal bukan komang. 0,32 berapa gitu. Yang 32 nanti agak bias hasilnya. Iya Pak, iya. Itu ibu anti loan kan tuh, yang 32 masukinnya. Tapi angka yang panjang belakangan tuh jadi bisa 6 angka bukan desimal. Iya Pak. Nah, boleh dibuat anti loan kan ya. Dapatlah angka rupiah yang besar. Itu yang di ibu nilai ini nilai sekitar ini rupiah itu apa gitu ya. Iya, iya.
Berarti ini ada Ya, salah ya. ya itu waktu menjelaskan deskripsi itu dia kilaukan dulu ya angka itu. Misalnya kita dapatnya misalnya eh, apa transaksi misalnya 300 triliun itu contohnya atau 700 triliun dari yang tilon 17,32 itu misalnya ya. Nah, yang ibu jelaskan lah justru triliun rupiah itu dalam rupiah jelaskan bukan yang 3,32 ya bu ya. Hmm, iya iya Pak. Ya itu bu. Terus bu silakan. Ini sama juga nilai, menjelaskan nilai median Jadi bu dengan, tilon juga dia. iya ini kayaknya agak keliru nih, saya masukkan datanya nih Pak. Kemudian juga nilai maksimum dan nilai minimumnya, tapi memang belum disebutkan sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan bank apa. Kemudian deviasinya juga, artinya apa. Wah, kalau misalnya itunya ini kayaknya berarti data-datanya nanti harus agak diubah ya Pak, karena Oh menentukan iya, yang lain juga gitu. itu kita ngeceknya tuh, misalnya maksimum mengangkaskan penimbangnya ini. Kak, buat Mm-mm. data rekap itu sama laporan keuangan. Mhm. Saya suka ditanya sama dosen lain tuh, "Oh, yang di sebelah situ angkanya ada aneh, bukan angkanya." Iya, Nah, itu kalau di bank apa, coba lihat laporan keuangannya gitu. Ya. Ya, takutnya iya, ibu iya, saya input di laporan keuangan kayak Excel. iya. Jadi Halo? semua data laporan keuangan kalau report itu berupa macam di laptopnya itu ya. Iya Pak. Udah sih Pak, udah ada. Mungkin Ya, makanya saya salah masukin karena, ya apa jadi tuh? itu coba nanti saya tanya. Kak, Ya. ntar saya coba Itu tanya lagi contoh. deh Pak untuk, iya Ya. Pak. Kalau data udah benar maksudnya, tapi derajat ibu apakah data di lab ya atau gimana gitu supaya nggak playernya terlalu jauh gitu ya. Oh iya Pak. Bisa contoh ini angka 107 ya dari kali itu satu angka Yang ini ya Pak. 5 pokoknya ada satu banyak sekali itu. Nah, itu ibu punya judgment tuh dibayarkan angka itu dibuang atau diapain gitu. Jadi kan misalnya Hmm, karya 127 1,27 kali pendapatan dibandingkan dengan equity-nya ini income-nya. Ada beberapa bank ini misalnya ada eh, tiga tiga observasi misalnya atau 4 observasi pada bank yang sama bisa juga bank yang sama gitu. Nah itu buat apa yang apakah bank itu dilihat gimana? hmm. Bisa juga karena itu mengganggu juga. Nah, kemungkinan Oh kalau yang karena terlalu, iya iya. iya karena kali itu sebenarnya kan ketentuannya kan kali itu hanya boleh berapa itu kali itu kan sebenarnya 8,10% kan 8% Iya, ini. Ini kan kalau 30 8%, iya. kalau 30 itu kan ketinggian kalau kartu tinggi biasanya bank itu rugi gitu pulang pendapatannya di kegedean ya kartu kegedean di bank itu Iya. rata-rata kartu paling tinggi 30% 30%. Hmm, Jadi antara 8 sampai 30%, 30% itu jarang misalnya. mm-mm, Rata 20% lah, 8 sampai 25% itu. 30 itu ada iya jarang. Pak. Apalagi yang 137 kan, 107%. Memang ada bank, bisa juga ada bank yang spesial itu bisa juga. Itu kan nggak banyak, satu dua Iya bank itu. nggak mungkin ya. Iya Ya makanya ada saya, kemungkinan hmm, ada bank seperti itu, ada yang bank sales publication kemungkinan ada. Bisa contoh bank itu kalau kalau equity kecil ya itu income gede. Itu bank kecil tuh bukan bank besar nih, bank kecil. hmm, Kalau bank iya. yang besar itu seperti Bank Mandiri, BRI itu nggak ada, mereka paling paling besar 30%. Kali yang besar tuh jarang di atas 100 lah. Tapi biasanya bank kecil Eh, nih, bank kecil, bank kecil iya. setelah penyataan biasanya bisa tinggi. Pak Sparta, mohon maaf, ini Ya. kan kita udah tanggal 28 ya Pak. Ini kalau Nah, misalnya misalnya saya ulang lihat nih data-datanya, itu paling lama tanggal berapa Pak? kalau 28 berarti minggu ini. Jadi kalau ibu selesai,
saya lihat mungkin hari Jumat besok atau apa, atau Sabtu atau apa. Nah, itu langsung aja Bu print Ibu apa sudah oke, nanti udah daftar sidangnya, sudah tangani. Oh, Iya. oh iya. Eh, Keburu nggak itu dia tuh, yang tukang itu, tukang olah data itu. Kalau ini kan memang saya yang masukin sendiri, memang saya agak salah nih ininya ya Pak. Nanti coba saya Iya, lihat lagi untuk Roa Karbopo dan size-nya. Tapi iya, mungkin eh, misalnya kalau boleh berkenan gitu Pak, Bapak lihat ininya apa namanya hal yang sistematikanya security, gitu. Tapi kalau untuk iya, datanya, iya, iya, iya. kalau datanya Coba, berarti coba, kan coba, mungkin agak iya, di. iya, iya, Nah investigasi ini coba kan bagaimana dengan ini tetap kan pandang coba analisis tiga per tiga. Iya, regresi linear kan intinya iya, iya, bahwa iya, kita mau mengetahui apakah kita mau pakai random atau mau pakai fix iya, gitu itu kan di Pak. mana? Iya, Nah, oke, oke, Bu. Bu ini udah ada uji nih, uji mana? Chow, Iya, uji Hausman dan uji uji cowoknya apa LM. signifikan atau nggak signifikan? Kalau uji Chow-nya itu nilainya dia lebih fixnya Pak dari Iya, ininya Pak. signifikan kan? Signifikan kan? Heeh. Signifikan berarti Ya dari sini. fix. Kemudian kalau uji cowok, uji Osman mana? Nah kalau Uji Sun uji apa? LM, saya LM dulu Oh, Osman, jawabannya Osman dulu, dia Osman dulu, bukan LM dulu, Bu. Osman dulu, Hausman. Osman dulu. Kalau Hausman Jadi ini, ini langkahnya itu cowok dulu, cowok, Osman baru LM, Bu. oh siap. Yang LM dulu. Kalau iya Pak, kalau Hausman itu dia jawabannya random Pak. Berendam ya. Kalau berendam, apakah perlu di LM nggak? Perlu LM nggak? Nah terus kalau dari LM jawabannya ini Pak, apa namanya random Berendam ya. Biasanya random kalau juga Pak, makanya biasa random yang kalau dipilih. jadi Bu, biasa kalau udah Osman udah random, biasa nggak perlu LM. Perlu LM pasti dia random juga, nggak apa-apa. Oh jadi Tapi kalau kalau udah di Hausman-nya random, pasti LM-nya random gitu ya Pak? random, tapi kalau Osman-nya itu apa hasilnya fix, nah, itu perlu diuji LM lagi dulu biar Fix. lebih ya uji LM. Tapi kalau Osman-nya random, Oh, Ibu oh uji makanya LM ini pasti Hausman LM yang juga kedua tuh. ya Pak. Ntar saya Ini catat dulu. yang kedua tuh. Jadi LM itu tergantung hasil Osman. Ya. Oh iya iya. Nah itu. Tapi sih kalau Osman-nya rendah pasti LM juga rendah. Iya. Sekarang Nah ini kalau yang sudah Osman rendah, ngapain uji kan biar aja. Siapa lagi Bu? nah kemudian ketika udah melakukan itu lalu masuk ke yang asumsi heteros autocall Tasdik. sama Iya. multicall. Kalau Ya. yang normalitas ini sebenarnya kalau dari uji Coba normalitasnya dia normalitas mana? Coba uji normalitas ini Pak. mana? Aja grafik itu gambar di mana? Ini Pak. Berarti nggak normal Bu, nggak normal. Jadi ini nggak normal Bu. Jadi Iya. Ibu hilangkan data yang itu yang di sebelah kiri banyak itu tuh, sama sebelah kanan yang dua itu. Ibu cek data berapa tuh ada itu row-nya. Ini kan normalitas residual ini. Iya. Residual Ibu cek yang data yang angkanya apa dari min 4 ke atas itu sama yang angka yang berapa nih 1 2 di atas 2 itu residualnya. Jadi lihat angka residual yang datanya di atas Mm-mm. M3, M3, min 4, min 5 itu dilihat tuh layar. Dan Yang data ini ya yang di Pak. atas 2, itu di layar juga. Oh Itu iya ya, iya. di atas 2, ada 2 nih, ada data nih. Nah itu di delete tuh oleh layar itu. Itu cari itu Bu. Ini kalau Oh probability-nya 0,0 berarti nggak normal tadi. iya Pak, Ini memang belum Pak normal. tidak berdistribusi normal. Iya. Cuman makanya kemudian saya pakai teori yang teorema limit pusat karena lebih Iya. dari 30 maka Oh, itu dianggap bisa juga, bisa alasan itu. Ya. Tapi ibu kutip tidak referensi mana? Referensi itu kan referensi mana? oh iya saya belum masukkan nih memang. Mesti referensi itu belum masukin. Siap. Nanti referensi itu ibu
Bu screenshot kalau ditanya oleh penguji nanti kasih tahu tuh Bu ini referensi bukunya ini ya. Itu Iya penjelasannya. Pak. Itu penjelasannya. Ya jadi mungkin referensi yang bagian buku tip itu di screenshot bukunya itu nanti tampilkan. Hmm, Gitu ya. iya Pak. Sekarang dosen nggak tahu Bu itu, nggak tahu kalau saya kan udah tahu kan waktu klasi itu pakai itu. Itu ada limit Iya. itu. Dosen lain nggak tahu tuh kalau dia di kelas S2 kita nggak tahu kilometrik itu. Jadi kalau nggak normal dia ngotot normal gitu. Iya Pak. Karena nggak perlu. Ini Nah itu makanya iya, ibu harus referensinya. siap Pak ya. Nah, kemudian ini juga apa namanya dilakukan yang uji squamous yang ini gitu ya Pak, untuk melihat. Uji skonis itu nggak perlu Bu, Nggak perlu ya Pak? nggak perlu Iya, Pak. ngapain? Nggak perlu. Ibu dia cari penyakit itu. Nggak usah. Iya. Tidak Bu. Nggak usah. Cukup residual regresi itu uji normalitas saja. Ya berarti nanti saya hapus. Nah kemudian yang heteroskedasitas. Hetero itu nanti Bu yang pertama lalu ujinya uji multikol. Iya. Uji multikol pertama. Kemudian kedua uji autokorelasi, baru hetero terakhir. Apa multikol yang pertama ya Pak? Pertama. Yang ketiga hetero. Yang kedua apa Pak? Autokorelasi. Autokolerasi ini yang kedua ya. Ya, yang ketiga baru hetero. Urutan seperti itu. Terus baru heteros. Oh berarti normalitas yang pertama, Itu multikol pertama yang tadi, kedua. yang itu sebenarnya tiga ini. Normalitas itu yang uji fitnya itu fitnya residu apa agresinya. Kalau mau normalitas yang pertama itu nggak apa-apa juga normalitas korelasi hetero sama multikol autokorelasi sama hetero. Ya. Oh hetero pokoknya terakhir ya Pak. Itu terakhir. Multikol pertama, yang kedua autokorelasi. Kalau normalitas kan kelas sebelum itu. Oh jadi yang pertama itu yang pertama multikol. Ini normalitas uji pertama dulu. Oh iya. Ya normalitas kedua, yang pertama ke multikol. Iya. Kedua multikol. Iya, kedua multikol, yang ketiga autokorelasi ya. Autokorelasi. Tiga hetero. Keempat hetero. Oh, baik. Ya. Iya, Pak. Urutannya. Ini kan ya, nih berarti nanti saya ubah urutannya, nih ada normalitas. Kemudian berarti ini kan harusnya heteros yang terakhir ya. Ini autokorelasi. Ntar ini berarti saya ubah ininya posisinya sama multikol berarti yang kedua. Terus multikol, Iya Pak. Itu apa lagi Bu? Apa lagi? Nah kemudian setelah melakukan ini kan baru masuk ke uji apa namanya, karena dia tadi dari hasil. Iya. Ini kan dari hasilnya ini kan adanya ini Pak, ada masalah di hetero sama autokorelasi, penyimpangan. Ada hetero. Itu mau coba hasil hetero. Hasilnya heteros ini mana? Sebentar. Heteros tadi yang kedua, sebentar saya ini tuh. Mana sih tadi? Ini hasilnya Pak. Hasil itunya ini apa yang lengkap dong, yang hasil apa hubungan variabel dengan residualnya ada. Jangan ini aja Bu. Yang ini aja. Yang lengkap. Iya. Ini aja orang nggak tahu hetero mana tahu nih. Hetero variabel mana yang berhubungan, hetero kan itu mengecek hubungan independen variabel terhadap residualnya. Residual itu jadi Y. Independen variabel. Jadi kalau tampilkan semuanya ada bagian. Iya Pak. Jadi nanti saya ini.
Jadi tahu nanti yang kayak itu mana. Jadi kalau menurut kalau ibu normalitas ibu strategi kan bisa terus bisa berkurang, bisa nggak ada. Coba multikol mana? Ada multikol mana? Multikol Iya, ini motikol kalau di saya yang terakhir sebentar Pak. Masih tadi. mana? Multikol. Nah ini Pak. Multikol nggak ada masalah, multikol nggak ada masalah. Ya itu kalau yang kalau yang ini Yang autokorelasi autokorelasi juga ada masalah sih Pak. autokorelasi masalah apa? Ada penyimpangan juga Pak. Adanya skornya dirinya 0,75 waktu ketinggian tuh. Nggak cukup jadi di luar tuh berarti ada autokorelasi itu. Jadi nanti bukan saya tahu yang malah sizingnya terus autokorelasi di treatment ya. Pak, mohon maaf nggak jelas gimana Pak? Kalau orang statistik dia tahu tuh bu autokorelasi ada treatment dia tuh ada treatmentnya. Itu autokorelasi. Itu kalau normalitasnya terganggu dia ada treatment juga tuh. Di normalitasnya nggak normal dia ada treatment juga. Tolong di treatment ya. Ini dia baru sekali olah nih bu, sekali olah itu sekolah dilempar ke ibu aja. Heteronya ada, ini nggak di artinya. Jadi bilang ke dia tuh, oh, pokoknya gejala kelasinya nggak ada lagi. Gimana caranya? Oh iya. Tahu dia, ini baru sekali olah dikasih ke ibu, nggak dia makanya itu nanti pakai GLS itu Pak yang generalized least squares. Ya, yang orang yang mengalami kasih tahu dia. Oh iya. Ini nggak bisa bu, nggak bisa di apa, nggak bisa di regresi kalau masa klasi belum beres. Oh. Iya, harus beres dulu baru di regres. Oh paham saya. Iya. Jadi misalnya contoh normalitas di dulu itu kan kayak limit teorem itu nanti dampaknya ke sini ya, virus macam normalitas di treatment. Kemudian kalau ada segera multikol kan nggak ada tuh. Nah, kalau ada kalkulasi di treatment juga ada treatment itu. Kalau hetero ada di treatment juga dia tahu tuh. Ya. Ini baru hasil sekali masuk dikasih. Oh iya nanti. Coba ini ya. Ini dua selesai LBS suka banget tuh kalau nggak ada masih gejala klasik karena dia nggak mau tuh ulang lagi ulangnya katanya. Apanya Pak? Kalau apa? Kalau penguji di LBS itu dimanapun kalau masih ada gejala klasik masih ada dia nggak mau dari hasil regresi itu. Oh. Walaupun kemudian ditransformasi dengan ini nggak apa namanya GLS sama leg data nggak bisa juga ya Pak? Regresi itu kan tipe regresinya. Iya. Memang bisa regresi tapi untuk level S1 kalau istilah boleh lah, istilah boleh tapi S1 nggak ngerti itu. Banyak itu pertanyaannya klasiknya harus itu dulu itu paling bisa terima jelek. Makanya bisa terima klasik itu. Kalau malah yang lebih ekstrim itu dari 3 tuh malah nggak usah kalau panel itu nggak usah dijelas itu bisa dites kalau panel itu. Tapi mereka nggak ngerti, mereka tahunya kelas itu udah nggak ada. Jadi makanya bagi bukan ada orang kata ada orang kasih tahu dia, bu bisa nggak kiriman supaya kelasnya udah nggak ada baru di grace gitu. Itu. Ya udah berarti nanti yang uji apa yang asumsi klasiknya nggak boleh ada masalah gitu ya? Iya nggak ada masalah. Iya. Dia tahu tuh kalau sensitif kalau dia ahli bidang teknologi dia tahu jalan. Tinggal ngomong aja. Iya Pak. Karena kalau di dosen itu kalau ada klasik dia nggak mau terima hasil gresi dia nggak ngerti EJLS atau apa nggak ngerti dia. Gue tahunya pokoknya ke klasik udah ada. Iya berarti nanti ini saya ini deh Pak, saya apa namanya, saya coba
yang untuk Tapi kalau asumsi ibu mau harus diolah. kalau ibu mau rubah, nanti tanya juga itu ya. Tanya juga bu, ujian dulu nanti baru diperbaiki. Tapi kan kalau masih bisa waktu sempat dirubah, rubah aja. Kalau mau rubah nanti Iya Pak. hari Jumat atau Sabtu, Sabtu mungkin kita registrasi, Senin bu dapatin. Iya Pak. Pak izin yang kalau misalnya kira-kira kan kita kan kalau kata eh, apa namanya, saya dapat info itu kan ya saya Tanggal harus 6 bu, sidang tanggal terakhir. Februari bu. Oh Februari 6 daftar aja. Februari. Februari Oh bukan berarti lagi. masih aman ya Pak. Iya Iya, iya 6 iya. Ya Februari udah jangan nanti beli saya sampai Sabtu coba. depan. Iya iya siap siap. Ya udah berarti Ya, nanti ini saya apa namanya, saya ibu coba ibu ini tanya. lagi deh Pak. Eh. Iya. Berarti yang Kalau ini kan hasil tadi hasil 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 apa? Hasil analisis mana analisis? Analisis hasil apa Pak? analisis 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 Nah analisis. kalau yang analisisnya itu kan Tuh. ini kan saya coba yang setelahnya saya kan yang adjust S square ini Iya, determinasi, iya, kemudian uji F dan uji T. iya, Nah iya. ini lalu kepersamaan regresi. Iya, terus, Berarti iya, ini iya, kan terus, juga ini juga harus ada yang diperbaiki kan. Nah ini iya, nanti iya. kemudian hasilnya seperti ini baru kemudian diinterpretasikan. Oh, iya, 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 iya. Ini kan Iya. diinterpretasikan Nanti konstatanya. ada sub analisis hasil gitu. Ada sub analisis Ya, hasil. Nikar Bopo. Nggak Nah, boleh kalau tadi untuk regresi ini. Nggak boleh terus regresi ya. Nanti ada analisis hasil itu. Ibu jelaskan hasilnya seperti apa dibandingkan dengan teori. iya. Yang kedua hasil dibandingkan penelitian sebelumnya itu analisis Oh, hasilnya. iya. Itu. Itu Iya, kalau iya. kalau beda dengan hasil dengan di teori kenapa? Itu kalau dia beda dengan penelitian sebelumnya kenapa? Kalau sama kenapa? Iya, iya. Ada ini masuk ada sense itu di situ penjelasan logikanya ada logika teori ada di analisis itu. Iya, iya, Pak. Terus terakhir baru setelah implikasi manajerial bu terakhir implikasi manajerial saya bu analisis itu ada implikasi manajerial. Mm-mm. Pak itu kan yang kalau Ini saya hasilnya ka- kalau saya baca yang berarti nanti saya lihat kan saya waktu itu di memang baca yang skripsinya Mbak Restika, berarti nanti ya saya ya begini. pedomannya ke situ. Nah, ini pengaruh efisiensi di sisi ini di sisi ini ibu nggak bicara angka lagi bu nggak usah spesifik kan di interpretasi hasil tuh Iya. ulang lagi ya ulang lagi angka nggak boleh sini Oh, analisis pengaruh itu ini interpretasi hasil regressi baru kayak gini tapi kalau di analisis ibu cukup ngasih tahu ROA itu pengaruh signifikan terhadap BOPO pengaruh signifikan terhadap terhadap ROA kinerja kalimat umum kinerja terus kinerja itu artinya ini didukung oleh teori apa itu logika teori gimana menjelaskan itu iya iya dan berarti dibandingkan nggak dengan teori sebelumnya dibandingkannya hasilnya sesuai dengan penelitian sebelumnya siapa yang sesuai siapa yang itu itu apa tim iya mana Pak. apa tim mana BOPO itu pengaruh apa gitu maknanya apa itu jadi ibu jangan angka lagi misalnya koefisien BOPO besar 0,026 nggak usah itu kan nggak ada integrasi regresi Iya iya. jadi analisis regresi itu analisis pengaruh itu kalimat vokalnya digunakan kalau jadi semua orang bisa ngerti maksudnya. Itu nanti implikasi manajerial setelah ini baru implikasi manajerial terakhir. Iya. Ini baru iya iya betul Pak. Nanti kalau ini sih yang terakhir sih Pak dari ama implikasi Ini hasil manajerial manajer. itu ya. Iya. Manajerial, ibu tahu maksud implikasi manajerial itu kan maksudnya? Tahu Pak yang untuk manajemen bank gitu kan Pak? Aplikasi manajerial itu apa? Aplikasi hasil ini aplikasi hasil penelitian aplikasi hasil penelitian. Nanti dalamnya ada sub aplikasi manajerial dari hasil penelitian lah.
Kalau Ibu, Iya. menurut Bu, aplikasi penelitian, aplikasi manajer penelitian ini maksudnya apa itu, Bu? Saya ingin tahu dari Ibu pemahamannya. Itu Pak, apa namanya, hal-hal apa yang perlu diketahui oleh manajemen bank dari hasil penelitian kita? Nah, ya jadi gini Bu, ya pertama, jadi kalau kita misalnya contoh, kita mengatakan X itu pengaruh terhadap Y, gitu kan, Mm-mm. hasil itu apa implikasi manajemen aplikasi itu bentuk apa? Bentuk kebijakan, strategi ke depan, apa supaya kalau dia itu nggak signifikan, selain signifikan. Misalnya contoh, Bopo nggak Mm-mm. signifikan terhadap kinerja, berarti kan masa Bopo nggak boleh pengaruh kinerja? Berarti kalau gitu, Bopo nggak perlu tidak perhatian dong. Apa harus Mm-mm. dibuat oleh material yang seperti itu? Apakah dia fokus kepada hal lain, apa variabel lain yang cukup kuat pengaruh terhadap kinerja ke depan itu. Juga ada dampak nggak terhadap apa gitu. Jadi inti aplikasi itu hasil itu sebagai based on bagi manajemen dalam hal kebijakan ke depan. Oh iya Pak. Nah, ya kebijakan ke depan dan strategi yang dilakukan ke depan itu oleh manajemen supaya kalau itu hasilnya sesuai berarti mendukung ataupun tidak mendukung gitu. Jadi Iya. jangan ulang lagi di aplikasi manajer, jangan ulang lagi hasil analisis, nggak ada buat analisis. Hmm. Analisis itu kan Iya, ibu iya. hasilnya A dibandingkan teori dibandingkan yang seperti sebelumnya cuma itu artinya apa gitu aja. Tapi aplikasi nggak itu artinya apa aplikasi manajemen ke depan itu terkait dengan strategi langkah-langkah ke depan supaya apa gitu ya. Iya, Nah iya kalau Pak. implikasi bagi pengembang ilmu, nah, jelas lah aplikasi itu kalau sesuai teori apa artinya, tapi kan sulit menjelaskan aplikasi teori. Makanya perlu manajerial aja. Oh iya Pak. Ya, kalau Siap. berdasarkan teori, nggak mungkin tuh level 3 Ibu bisa jelaskan, Bu. Iya, itu SD. Iya Pak, betul. Jangankan S1 ya, S3 itu susah menjelaskan implikasi itu, Bu. Proses manajerial itu, Bu. Mm-mm. Karena dia mikir keras tuh, mikir keras ya. Itu. Hmm. Itu Iya, implikasi itu, Bu ya. nanti coba saya ini lagi deh Pak. Iya, iya. Iya Pak, siap. Sekarang mahasiswa implikasi ini dia Ya ini ngulang-ulang tuh hasil saya analisis kemudian tuh. kan. Bukan. Ulang hasil analisis diulang lagi dia bukan bukan itu. Iya. Ya, Bu ya. Pak itu kan besok kalau saya dengar dari iya Pak. Kalau saya dengar dari Mbak Sulasmi besok Bapak bimbingan dengan Mbak Sulasmi kan ya Pak? Oh, Kamis besok ya. Kamis malam. Hmm. Iya. Nah itu Ibu, saya ibu. boleh boleh ini nggak Pak? Boleh ikut aja, Maksudnya ikutnya saya apa? hanya mau supaya saya lebih paham gitu Pak, maksudnya dari yang karena kan Mbak Sulasmi kan udah sidang tuh sudah perbaikan kan Iya, biar iya, iya. maksudnya saya Boleh ikut biar aja, Bu. nggak Ikut aja. iya iya Ikut aja. nanti saya minta tolong itunya Pak, link zoomnya Bapak Linknya boleh ada di itu tolong di nanti. apa apa di bimbingan kelas sore ada. Oh yang di grup ya Pak? Di grup ada. Di grup kelas sore Oh iya. ada. Jadi ibu tuh Ya udah besok kalau nanti. hadir, kalau nggak mau nanya nggak apa-apa aja, dia juga boleh. Ibu nanya juga Iya. boleh, nanya juga boleh. Iya Pak, siap. Ya Bu Roli ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, oke, ya. Oke, selamat malam Bu ya. Iya Masih banyak Pak, ibu, selamat ibu malam. apa? Ibu close ini close, Iya Pak. Berarti close ini ini. Dah, dah Bu ya. ya Pak. Oke, selamat malam Bu. Selamat malam Silakan Pak, terima live, kasih. live Bu.